lagi, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virtual mesin pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq MKom. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tiara Azmira. Nama saya Ahmad Kurniawan. Nama saya Ahmad Azizsyah. Nama saya Ade Dili Lestari. Nama saya Yaldi Dijuahu. Baiklah, langsung saja kita akan mulai presentasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai virtual mesin atau VM. Virtual mesin atau VM adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan yang disebut juga dengan layers dari sistem komputer. Sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut. Lapisan-lapisan tersebut diurutkan mulai dari terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama yaitu perangkat keras atau semua bagian fisik komputer. Yang kedua yaitu kernel atau program untuk mengontrol disk dan sistem file, multitasking, load balancing, networking, dan security. Dan yang selanjutnya yaitu sistem program atau program yang membantu general user. Kernel yang berada pada lapisan kedua ini menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan seperangkat sistem call yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Sistem program kemudian dapat menggunakan sistem call dan perangkat keras lainnya seolah-olah pada level yang sama. Meskipun sistem program berada di level tertinggi, namun program aplikasi bisa melihat segala sesuatu pada tingkatan di bawahnya, seakan-akan mereka adalah bagian dari mesin. Pendekatan dengan lapisan-lapisan inilah yang kemudian menjadi kesimpulan logis pada konsep virtual mesin atau VM. Virtual mesin juga memiliki beberapa keunggulan seperti dalam hal keamanan. Virtual mesin memiliki perlindungan yang lengkap pada berbagai sistem sumber daya, yaitu dengan meniadakan pembagian resource secara langsung, sehingga tidak ada masalah proteksi dalam virtual mesin. Sistem virtual mesin adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan virtual mesin, jika terdapat suatu perubahan pada suatu bagian dari mesin, maka dijamin tidak akan mengubah komponen lainnya. Dan kelebihan yang selanjutnya yaitu memungkinkan untuk mendefinisikan sesuatu jaringan dari virtual mesin. Tiap-tiap bagian mengirim informasi melalui jaringan komunikasi virtual. Sekali lagi, jaringan dimodelkan setelah komunikasi fisik jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak. Adapun kekurangan dari virtual mesin yaitu beberapa kesulitan utama dari konsepnya, diantaranya yang pertama dalam sistem penyimpanan. Dan sebagai contohnya adalah andaikan kita mempunyai suatu mesin yang memiliki 3 disk drive namun ingin mendukung 7 VM. Keadaan ini jelas tidak memungkinkan bagi kita untuk dapat mengalokasikan setiap disk drive untuk tiap VM. Karena perangkat lunak untuk mesin virtual sendiri akan membutuhkan ruang disk secara substansi untuk menyediakan memori virtual dan spooling. Solusinya adalah dengan menyediakan disk virtual atau yang dikenal pula dengan mini disk, di mana ukuran daya penyimpanannya identik dengan ukuran sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan VM juga menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Dan contoh selanjutnya yaitu dalam hal pengimplementasian. Meski konsep VM cukup baik, namun VM sulit diimplementasikan. Virtualisasi penuh. Virtualisasi penuh dalam ilmu komputer ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk implementasi pada berbagai macam lingkungan virtual mesin. Salah satunya
menyediakan simulasi lengkap yang mendasari suatu hardware. Hasilnya adalah sebuah sistem yang mampu mengeksekusi semua perangkat lunak pada perangkat keras yang biasa dijalankan pada virtual mesin, termaksud semua sistem operasi. Setiap user telah disediakan sebuah simulasi komputer yang berdiri sendiri atau standalone computer. Setiap mesin virtual serupa telah mempunyai kemampuan lengkap mesin yang mendasar, dan untuk user virtual mesin telah dapat dibedakan dengan sistem privasi. Simulasi ini sangat luas dan didasarkan pada prinsip operasi manual untuk perangkat keras. Jadi, termaksud setiap elemen sebagai set instruksi, main memory, interupsi, exception, dan akses peralatan. Hasilnya ialah sebuah mesin tunggal yang dapat menjadi multiplex di antara banyak user. Virtualisasi penuh hanya mungkin diberikan pada kombinasi yang benar dari elemen hardware dan software. Sebagai contoh, tidak mungkin dengan kebanyakan sistem IBM pada seri 360, hanya dengan IBM seri sistem 360 sampai 67. Virtualisasi paru. Virtualisasi paru dalam ilmu komputer ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk mengimplementasi pada berbagai macam lingkungan virtual mesin. Salah satunya dengan menyediakan sebagian besar hal yang mendasari suatu hardware. Sebenarnya, tidak semua fitur yang dimiliki hardware tersebut tersimulasi, tapi ada beberapa kemudahan virtual mesin yang mana tidak semua software dapat berjalan tanpa modifikasi. Biasanya untuk mengartikan bahwa seluruh sistem operasi tidak dapat berjalan pada virtual mesin akan mengisyaratkan virtualisasi penuh, namun banyak aplikasi dapat berjalan pada mesin tersebut. Virtualisasi paru memiliki pertanda lebih mudah diterapkan daripada virtualisasi penuh. Seiring dengan syarat kegunaan, virtualisasi mesin yang kuat mampu untuk mendukung aplikasi penting. Kekurangan virtualisasi paru dibandingkan dengan virtualisasi penuh adalah keterbelakangan kesesuaian atau mudah dibawa. Jika tampilan hardware tertentu tidak disimulasikan, suatu software yang menggunakan tampilan itu akan fail. Terlebih lagi, akan sulit untuk mengantisipasi nilai suatu tampilan yang telah akan digunakan oleh pemberian aplikasi. Virtualisasi paru telah terbukti secara sukses untuk pertukaran sumber daya antar banyak pengguna. IBM VM, istilah virtual mesin. VM sendiri mulai dikenalkan oleh IBM ketika meluncurkan sistem operasi mainframe-nya pada tahun 1965-an. Diperkenalkan untuk sistem S330, S370, dan S360 dan disebut sebagai sistem operasi VM atau ESA, Enterprise System Architecture, sehingga sering menimbulkan kebingungan antara penamaan produk atau penamaan mekanisme. Banyak orang yang menyebut walau memiliki mekanisme virtual mesin, tetapi bila bukan dari sistem IBM tersebut, maka tidak disebut dengan virtual mesin. Pada penjelasan ini, istilah virtual mesin adalah suatu jenis mekanisme virtualisasi suatu mesin di atas mesin lainnya. Jadi, bukan jenis produk dari salah satu vendor dengan nama virtual mesin. VMware. Pada GNU atau Linux, salah satu virtual mesin yang terkenal adalah di dalam website VMware http://www.vmware.com. VMware memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan pada satu mesin PC tunggal secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan tanpa melakukan partisi ulang dan boot ulang. Pada virtual mesin yang disediakan akan dijalankan sistem operasi sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara ini, maka pengguna dapat memboot suatu sistem operasi, misal Linux, sebagai sistem operasi tuan rumah, yaitu host, dan lalu menjalankan sistem operasi lainnya, misal Microsoft Windows.
Sistem operasi yang dijalankan di dalam sistem operasi tuan rumah dikenal dengan istilah sistem operasi tamu atau GUIDs. Kebanyakan orang berpikir bahwa secara logisnya VMware diibaratkan sebagai software yang sering digunakan untuk keperluan percobaan. Contohnya seperti game, aplikasi, untuk menginstal dua sistem operasi dan menjalankannya, misalnya Windows maupun Linux, pada hard disk yang sama tanpa memerlukan logout dari sistem operasi yang lainnya. Secara gampang, kita hanya tinggal menekan tombol di keyboard yaitu Alt plus Tab untuk mengganti sistem operasi. Akan tetapi, pada dasarnya VMware bukanlah emulator karena tidak mengemulasikan CPU dan perangkat keras di dalam suatu virtual machine, tetapi hanya membolehkan sistem operasi lainnya dijalankan secara paralel dengan sistem operasi yang telah berjalan. Setiap virtual machine atau VM dapat memiliki alamat IP sendiri. Jika mesin tersebut di suatu jaringan dan pengguna dapat menganggapnya sebagai mesin terpisah. ZenVMM. ZenVMM adalah open source virtual machine monitor. Dikembangkan di University of Cambridge, dibuat dengan tujuan untuk menjalankan sampai dengan 100 sistem operasi berfitur penuh atau full features OSS di hanya satu komputer. Virtualisasi Zen menggunakan teknologi para virtualisasi, menyediakan isolasi yang aman, pengatur sumber daya, garansi untuk quality of service, dan live migration untuk sebuah mesin virtual. Untuk menjalankan Zen, sistem operasi dasar harus dimodifikasi secara khusus untuk kebutuhan tersendiri, dan dengan cara ini dicapai kinerja virtualisasi sangat tinggi tanpa hardware khusus. Java VM. Program Java yang telah dikompilasi adalah platform natural bytecode yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. JVM sendiri terdiri dari class loader, class verification, runtime interpreter, just in time atau JIT untuk meningkatkan kinerja kompilator. Bahasa mesin terdiri dari sekumpulan instruksi yang sangat sederhana dan dapat dijalankan secara langsung oleh CPU dari suatu komputer. Sebuah program yang dibuat dengan bahasa tingkat tinggi tidak dapat dijalankan secara langsung pada komputer. Untuk dapat dijalankan, program tersebut harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin. Proses translasi dilakukan oleh sebuah program yang disebut compiler. Net Framework merupakan suatu komponen Windows yang terintegrasi yang dibuat dengan Java VM 60. Tujuan pengembangan berbagai macam aplikasi serta menjalankan aplikasi generasi mendatang, termasuk pengembangan aplikasi XML web service. Keuntungan menggunakan Net Framework. Yang pertama, mudah. Ini maksud mudah di sini adalah kemudahan developer untuk membuat aplikasi yang dijalankan di Net Framework. Mendukung lebih dari 20 bahasa pemrograman, VB, Net, C-Hextech, G-Hextech, C++, Pascal, Python atau Iron Python, PHP atau PHP lainnya. Yang kedua, efisien. Kemudian pada saat proses pembuatan aplikasi akan berimplikasi terhadap efisiensi dari suatu proses produktivitas, baik efisiensi dalam hal waktu pembuatan aplikasi atau juga efisiensi dalam hal lain seperti biaya kos. Rangkuman konsep virtual machine atau VM adalah dengan menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layer dari sistem komputer. Adapun beberapa hal yang berhubungan dengan termasuk dalam virtual machine antara lain virtualisasi penuh dan paruh, IBM VM,
VMware, Sun VMM, Java VM, dan NetFramework. Virtualisasi adalah metode untuk membuat sesuatu menjadi lepas dari ketergantungan secara fisik. Contoh, virtual machine adalah komputer yang sebetulnya hanya berupa sebuah file di hard disk kita. Dengan virtualisasi, maka sebuah komputer atau fisik bisa menjalankan banyak komputer virtual sekaligus pada saat yang bersamaan. Virtual machine atau VN sendiri mulai dikenalkan oleh IBM ketika meluncurkan sistem operasi mainframe-nya pada tahun 1965-an. Diperkenalkan untuk sistem S370 dan S390 dan disebut sebagai sistem operasi VM (ESA) atau Enterprise System Architecture. VMware adalah suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menginstal dua sistem operasi dan menjalankan aplikasinya, misalnya Windows dan Linux, pada hard disk yang sama tanpa perlu logout dari SO yang lain. Sun adalah open source virtual machine monitor, dikembangkan di University of Cambridge. Untuk menjalankannya harus melalui dengan sebuah proses yakni pemodifikasian sistem operasi untuk lebih full fitur OSS. Bahasa mesin untuk GPM disebut Java Bytecode dengan keunggulan yang bisa dijalankan pada berbagai jenis komputer atau platform. NetFramework merupakan salah satu komponen yang tersedia di terintegrasi pada sistem operasi Windows untuk kepentingan berbagai pengembangan aplikasi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.